Baiklah, selamat berjumpa kembali. Kali ini pertemuan kita adalah masih membahas tentang basis data relasional ya. Yang pada pertemuan minggu yang lalu itu saya sudah jelaskan beberapa hal tentang bagaimana kita mendesain atau merancang sebuah basis data relasional. Tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan materi hari ini, saya ingin mereview kembali sedikit bagaimana kita merancang atau mendesain basis data relasional ini. Kita punya beberapa pemahaman dulu yang perlu kita samakan. Yang pertama yaitu bagaimana menggunakan istilah-istilah yang nanti akan sering dipakai dalam perancangan basis data relasional ya. Yang pertama adalah bicara tentang entitas. Apa itu entitas? Kemarin sudah disebutkan, entitas itu adalah bisa berupa objek, bisa berupa abstrak ya, objek fisik, bisa peristiwa ya, dan sebagainya. Sebagai objek misalnya entitas itu bisa saja berupa profesi seseorang, dosen kah, profesi mahasiswa kah, profesi pedagang kah, profesi apalagi misalnya guru dan sebagainya. Nah itu entitas kuat dan entitas lemah. Ada juga entitas asosiatif, ya, asosiatif maksudnya. Jadi entitas asosiatif ini adalah sebuah entitas yang terbentuk dari entitas lain, gitu. Terbentuk dari entitas lain. Jadi membentuk entitas baru dia. Nah, misalnya seorang mahasiswa itu akan menyelesaikan perkuliahan. Jadi di situ berhubungan lah atau berelasi lah antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Mahasiswa itu bisa orang siapa saja. Mata kuliah ya tentu adalah nama-nama mata kuliah. Dan akibat daripada relasi ini nanti akan menghasilkan satu entitas baru, yaitu mahasiswa ini memiliki ijazah. Kapan ijazah muncul? Kalau persyaratan-persyaratan perkuliahan itu telah selesai. Nah, jadi mahasiswa berelasi dengan mata kuliah, lalu relasinya itu akan membentuk entitas baru, yaitu entitas ijazah. Nah, ijazah itu disebut entitas asosiatif. Ya. Entitas yang dibentuk dari hubungan dua entitas sebelumnya. Misalnya mahasiswa dengan kuliah. Ini kan sebelumnya ini kuliah ya. Kuliah. Nah, hubungannya seperti apa? Ini adalah mengikuti atau mengambil kuliah. Jadi entitas mahasiswa berelasi dengan kuliah itu mengikuti, mengambil. Nah, setelah mahasiswa selesai lulus ya, maka dia akan memperoleh ijazah. Maka akan menjadi entitas baru ya, misalnya mahasiswa ijazah ya, dengan entitas mahasiswa berelasi dengan entitas kuliah akan menghasilkan entitas baru bernama ijazah. Ini entitas baru ini terbentuk dari relasi sebelumnya, yaitu entitas mengikuti. Maka di sini disebut sebagai entitas asosiatif.
ya. Sama juga misalnya karyawan, ini tadi karyawan, ya katakan dia mengikuti diklat, ya. Nah, ini kan mengikuti diklat. Kalau nanti dia sudah selesai mengikuti diklat, dia akan dapat sertifikat. Maka akan terbentuk relasi baru, karyawan, ya. Nah, sertifikat diklat. Ini adalah asosiatif. Nah, apa namanya? Relasi asosiatif. Jadi ada entitas kuat, ya, segi 4, ada entitas lemah, nah ini lemah, yang mengakibatkan hubungan antara entitas kuat dengan entitas lemah mengakibatkan relasi relasi pengidentifikasi, gitu ya, relasi pengidentifikasi. Dan ada entitas asosiatif, yaitu entitas yang terbentuk dari relasi dua entitas sebelumnya. Entitas relasi entitas asosiatif. Yang gitu ya. Nah, sekarang juga musim penyakit corona ini. Setiap orang yang diduga terinfeksi atau suspek corona itu dilakukan pemeriksaan. Kalau positif dia dikarantina, atau orang yang terduga pun dikarantina. Nah, berarti di situ ada entitas manusia atau orang, ya, melakukan karantina. Ya, jadi ada entitas orang, ada entitas karantina. Nah, apa yang terjadi kalau seorang sudah dikarantina 14 hari, sudah dicek, ya. Nah, ternyata tidak terdapat virus atau tidak terindikasi kena virus, maka dia akan mendapatkan sertifikat bebas dari virus corona. Maka di situ antara entitas orang dengan entitas karantina akan memunculkan sebuah entitas baru, namanya entitas sertifikat. Yang mana sertifikat ini disebut sebagai entitas asosiatif. Ya. Nah, itulah kira-kira bicara tentang entitas. Kemudian yang berikutnya perlu kita pahami adalah istilah atribut. Apa itu atribut? Atribut itu adalah properti yang melekat kepada entitas. Jadi sebagai orang tadi entitas, dia punya nama, punya umur, punya tanggal lahir. Nah, itu adalah atribut. Atribut daripada sebuah entitas. Jadi kalau mahasiswa ya punya nomor induk mahasiswa, punya jurusan, punya prodi, ya. Itu atribut. Kalau misalnya tadi kuliah itu ya, kuliah atau mata kuliah itu punya atribut. Atributnya ya nama mata kuliah, jumlah SKS-nya, ya, tipe mata kuliahnya, apa wajib, apa pilihan dan sebagainya. Jadi atribut adalah properti atau kelengkapan yang melekat kepada entitas. Di mana atribut inilah nanti yang akan membedakan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nah, jadi masing-masing entitas itu di dalam satu kelompok itu recordnya itu akan dibedakan melalui isi atributnya ini. Nah, sekarang atribut ada yang disebut sebagai atribut normal. Normal ya, yang memang biasa melekat properti ya. Kalau kita cerita gedung misalnya, entitas gedung, apa atributnya? Ya mungkin luas gedungnya, ya, atau panjang gedungnya, lebar gedungnya,
kemudian kode gedung, nama gedung, ya, lokasi gedung dan seterusnya. Itu adalah atribut. Kalau bicara misalnya entitas mahasiswa tadi atributnya nomor mahasiswa, nama mahasiswa dan seterusnya. Itu nomor. Lalu ada atribut yang disebut sebagai atribut komposit. Atribut komposit itu adalah sebuah atribut yang memiliki beberapa atribut lain. Contoh atribut alamat. Kita sebagai orang ya punya alamat. Atribut alamat itu terdiri dari nama jalan, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan, nama kota, dan nama provinsi dan seterusnya. Nah, semua atribut-atribut tadi nama jalan itu melekat kepada atribut alamat. Maka alamat disebut sebagai atribut komposit. Dia punya beberapa nilai lagi di bawahnya. Nah, contoh yang lain adalah atribut apa misalnya ya, yang kira-kira itu contoh sebuah atribut komposit. Nah, jadi atribut komposit itu atribut yang memiliki nilai lain lah. Kemudian ada atribut bernilai banyak. Atribut bernilai banyak yaitu atribut yang mana nilainya itu bisa lebih dari satu, ya. Hobi orang itu, misalnya mahasiswa tadi entitasnya, atributnya nomor induk, nama, kemudian hobi. Nah, hobinya kan banyak, hobinya tidak satu, hobinya bisa lebih dari satu, maka hobi bisa disebut sebagai atribut bernilai banyak, ya, atau multi value, atribut multi value. Kemudian atribut turunan. Atribut turunan ini atribut yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan ya, tapi karena untuk alasan-alasan tertentu maka atribut ini dipakai. Ya, sebagai contoh ada umur ya, nama mahasiswa